apa Mbak Handini? Sejarah Islam masa Turki Utsmani sampai Nusantara. Oh iya, itu saya sudah ngirim di WA video kedua minta tolong diputar ya setelah yang Nusantara ya Pak, berarti ya? Yang Nusantara aja. Oke, baik, terima kasih Pak. Sudah terlihat atau belum? Udah. Oke. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang sejarah peradaban Islam masa Utsmani hingga Nusantara. Kita dari kelompok 5, yaitu saya, yaitu Handini Kusmaningrum, dan Saya Muhammad Randy Setiadi. Oke, ya Ren, silahkan. Islam masa Kesultanan Utsmani. Awal pembentukan. Kesultanan ini awalnya didirikan oleh bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka pindah ke Asia Tengah, daerah tersebut sedang berada di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi. Sehingga mereka melarikan diri dan kemudian menetap di daerah tinggi Asia. Selanjutnya, Ertugrul yang merupakan pemimpin suku ini kemudian mendapatkan sebidang tanah di daerah perbatasan dengan wilayah Bizantium dari Sultan Alauddin II yang merupakan pemimpin Daulah Turki Saljuk. Setelah Ertugrul wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Utsman. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang Daulah Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat inilah Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan Sultan pertamanya Utsman I. Ekspansi wilayah Kesultanan Utsmani. Yang pertama, Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Bursa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota Daulah Turki Utsmani. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Sultan Murad I, selain dia dapat memantapkan keamanan dalam negeri, ia juga melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel pada 1366 Masehi yang kemudian dijadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Masa kejayaan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani mencapai masa kejayaan pada masa kepemerintahan 3 sultan, yaitu Sultan Muhammad II pada 1491 sampai 1484 Masehi, yang kedua Sultan Salim I 1502 sampai 1520 Masehi, dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Beberapa faktor menyebabkan Turki Utsmani mengalami masa kejayaan. Di antaranya yang pertama adalah letak Istanbul sebagai ibu kota kerajaan sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Yang kedua adalah semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang ketiga, bangsa Turki memiliki kesanggupan besar dalam hal militer, baik darat maupun laut. Dan yang terakhir adalah bangsa Turki adalah bangsa yang penuh mobilitas, bersemangat tinggi, berpandangan jauh, dan berjiwa patriot. Yang pertama adalah Sultan Muhammad II. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II terjadi salah satu peristiwa sejarah Utsmani yang paling dikenal, yaitu penaklukan kota Konstantinopel. Penaklukan kota Konstantinopel menjadi penting berkat kata-kata Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa kota itu akan dibebaskan dan dikuasai oleh orang-orang Islam. Konstantinopel sendiri menjadi simbol dari Bizantium yang memusuhi Islam dan Muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW. Taktik yang digunakan oleh Sultan Muhammad II adalah membangun sebuah benteng di sekitar Konstantinopel yang bernama Roni Hisar. Pembangunan benteng tersebut berguna untuk
menghalangi segala bantuan yang datang ke Konstantinopel, serta tempat persediaan barang-barang tentara Utsmani. Hingga pada akhirnya pada Mei 1453 Masehi, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmani, sekaligus mengakhiri riwayat Kaisaran Bizantium. Setelah penaklukan tersebut, ibu kota Utsmani dipindahkan ke Konstantinopel. Sultan Salim II. Pada masa Sultan Salimlah terjadi pemindahan nama dari kesultanan ke kekhalifahan. Setelah jatuhnya ke kekhalifahan, Daulah Abbasiyah pada tahun 1200 tidak memiliki kerajaan superpower. Tentunya Konstantinopel membuat nama Turki Utsmani menjadi naik, sehingga membuat Turki Utsmani masyhur di dunia Muslim. Pada masa pemerintahan banyak terjadi penaklukan, yaitu Persia, Syria, dan Daulah Mamluk di Mesir. Sejarah kemudian mencatat bahwa Salim I mengambil gelar kekhalifahan dari Al-Mutawakkil saat Utsmani mengalahkan Mamluk dan menguasai Mesir. Sultan Salim menerima jubah kekhalifahan dari keturunan rakyat Abbasiyah pada tahun 1517 Masehi, ketika Salim I menaklukkan Kairo. Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Pada masa pemerintahannya, daerah kekuasaan Turki semakin luas. Beliau tidak hanya melakukan ekspansi ke dunia barat, tapi juga ke timur. Di masa kekuasaannya, kerajaan Utsmani mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Suriah, Hejaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, serta Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Di zamannya, Budapest dan Pulau Rhodes dan Belgrado dikuasai. Ia digelari Al-Kanuni sebagai penghormatan atas jasanya dalam menyusun Kanun Name. Bahkan namanya diabadikan sebagai nama himpunan undang-undang. Ia meminta Ibrahim Al-Halabi untuk membuat sebuah buku hukum berjudul Multaka Al-Abnur. Banyak undang-undang yang berhasil dibuat dalam 42 tahun pemerintahannya. Masa keruntuhan. Pada awal abad ke-20, Turki Utsmani sudah sulit dipertahankan. Mustafa Kemal Atatürk berhasil menumbangkan pasukan Turki Utsmani dalam perang kemerdekaan. Tak pelak lagi, Kemal Atatürk membubarkan Turki Utsmani pada tanggal 1 November 1922 dan membubarkan kekhalifannya pada 3 Maret 1924. Beberapa penyebab keruntuhannya itu pertama adalah wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara. Selanjutnya adalah heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam. Dan yang terakhir adalah lemahnya para penguasa, sepeninggal Sultan Sulaiman. Oke. Yang kedua itu Islam di Nusantara. Nah, jadi pertama, terjadi kejayaan Daulah Abbasiyah terhenti di tahun 1258 ketika Hulagu Khan menyerahkan Baghdad. Dan pada saat itu banyak menghancurkan istana, gedung-gedung, dan masjid-masjid yang ada di ibu kota. Selain itu, khalifah dan keluarganya serta sebagian besar penduduk terbunuh. Kekuatan politik Islam melemah pada saat itu. Menyebabkan yang kedua yaitu perpindahan besar-besaran umat Islam ke India dan Asia Tenggara. Dan lalu selanjutnya yang ketiga, abad ke-13 Islam memasuki Nusantara. Tak mengherankan bahwasannya pada abad ke-13 Islam telah memasuki Nusantara. Karena mengingat Kepulauan Melayu merupakan pintu gerbang terdepan bagi kapal-kapal dari daerah barat. Lanjutkan dengan abad ke-13. Islam memasuki Nusantara, dibuktikan dengan arkeologis berupa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh seperti pada gambar di samping. Dan berdasarkan data ini, Mokwito menyimpulkan kedatangan Islam pertama di Samudra adalah pada tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka telah berdiri juga pada abad ini. Dan pada abad ke-14, Wali Songo sudah masuk ke tanah Jawa. Dan dibuktikan dengan makam Maulana Ibrahim. Selama hidupnya, ia memang dilaporkan mengislamkan kebanyakan wilayah pesisir utara Jawa. Bahkan beberapa kali mencoba membujuk Raja Majapahit agar masuk Islam.
Selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Saat Kerajaan Majapahit masih berkuasa, telah terbentuk masyarakat Muslim. Islam memperoleh momentum di Istana Majapahit setelah kedatangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ketika Majapahit jatuh, muncul dari Arab lain bernama Syekh Nuruddin Ibnu Ibrahim Ibnu Maulana Israel yang dikenal sebagai dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini area dakwahnya di daerah Kesultanan Cirebon. Dan pada abad ke-13 sampai 15, Islam berkembang pesat dan dikenal dengan fase pengenalan dasar. Fase pengenalan dasar ini yaitu ketentuan-ketentuan dasar pelaksanaan syariat Islam. Dan pada abad ke-15 sampai 16, tahap derasnya proses islamisasi. Tersebar luasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara. Pesantren di Nusantara mulai dirintis dan didirikan. Dan pada abad ke-17 dan 19, fase pengembangan ilmu-ilmu keislaman di Nusantara, yaitu ulama setelah studi lama di Timur Tengah terus memproduksi karya-karya akademik, terutama di rumpun ilmu-ilmu tradisional Islam. Dan ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa lokal seperti Jawa, Sunda, dan Melayu. Dibuktikan dengan adanya Hamzah Fansuri menulis buku berjudul Al-Ashikin Sya'ror al-Arafin, dan yang kedua Syekh Nawawi Banten menulis kitab tafsir dengan judul Marah Labits atau 2 jilid. Yang ketiga, pesantren terus bertumbuh di Nusantara. Pesantren yang tadi sudah disebutkan bahwasannya banyaknya pesantren pada saat abad ke-15 sampai 16, yaitu satu, pesantren Babakan Ciwirangin Cirebon berdiri tahun 1705 Masehi. Yang kedua, pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Yang ketiga, pesantren Tegal Sari Ponorogo. Yang keempat, pesantren Buntet Cirebon tahun 1785 Masehi. Yang kelima, pesantren Genggong Probolinggo. Dan pada abad ke-20 sudah terbentuk pesantren Gontor, yaitu pada tahun 1926, dan sudah memiliki ulama-ulama tangguh dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ulama tersebut seperti Kiai Haji Kholi Bangkalan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ormas-ormas Islam juga sudah didirikan. Ormas Islam tersebut yaitu Jamiat Khair, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Tarsis, Nadiatul Ulama, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Sebelum itu, saya akan men-share video terlebih dahulu. Nusantara. Sejak zaman dulu adalah Zamrud Khatulistiwa. Kekayaan alam dan ekologi kawasan ini menjadi magnet bagi tujuan migrasi, bahkan sejak era manusia purba. Peradaban Nusantara pun berkembang dengan keberagaman yang tak ternilai harganya. Mulai dari suku dan bahasa, seni dan budaya, sampai aliran kepercayaan dan agama. Sampai penjelajah Eropa datang, mula-mula berdagang untuk kemudian berperang. Peristiwa-peristiwa pahit merobek kedamaian Nusantara, pelan-pelan menenggelamkannya dalam kubangan kegelapan. Berabad-abad di bawah penjajahan. Solusi tepat untuk internet keluarga. Paket Akrab. Hemat. Klik sekarang. Pada tahun 1095 mengubah arah sejarah dunia. Perang antara orang-orang Eropa dan Asia Barat ini berlangsung lebih dari 700 tahun, dari abad 11 sampai abad 17. Kerusakan akibat perang ini mendedahkan luka dan dendam sejarah tak terlupakan. Perdagangan antara Asia dan Eropa yang pada masa itu digerakkan terutama oleh saudagar-saudagar Arab dan Tiongkok ikut terdampak oleh perang salib.
Orang-orang Eropa tidak lagi mendapat pasokan kebutuhan dari kawasan Asia. Mereka kemudian dipaksa menjelajah samudra, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah. Para penjelajah Eropa pada masa itu sesungguhnya hanya noktah kecil dalam samudra luas perdagangan di Asia. Demikian juga dengan Amerika, yang bahkan jadi terra incognita yang belum lagi ditemukan. Sebagai perbandingan, sampai abad ke-17, Asia menguasai 80% perdagangan dunia. Antara tahun 1405 sampai 1433, 7 armada Tiongkok yang dipimpin Cheng Ho menjajaki kepulauan Nusantara, Jazirah Arab, sampai Afrika Timur. Armada terbesar Cheng Ho terdiri atas 300 kapal dan membawa hampir 30.000 orang. Sementara armada Columbus pada tahun 1492 hanya terdiri dari 3 kapal kecil dengan pekerja hanya 120 pelaut saja. Menempatkan orang-orang Eropa sebagai penakluk dan gagah perkasa. Dengan demikian, hanya menunjukkan kerendahan diri dan inferioritas sejarah bentukan penjajah. Orang-orang Eropa itu bahkan harus mengiba dan mengemis ketika memulai perdagangan di Nusantara. Upeti dan sesembahan mereka hadiahkan kepada penguasa-penguasa lokal, baik raja maupun cah bandar pengatur pelabuhan. Sampai kemudian, muslihat dan siasat jahat mereka menghancurkan kepingan-kepingan Nusantara. Penguasa dan raja lokal yang kemaruk dengan hasrat diri dan janji muluk orang-orang Eropa satu persatu ditaklukkan. Demikian juga dengan strategi hegemoni di antara orang Eropa sendiri yang membagi dan mengkapling dunia sebagai tanah jajahan mereka. Sebenarnya mereka tidak ingin bercokol, karena mereka sebenarnya awalnya hanya ingin berdagang. Tapi karena mereka terlibat dalam politik-politik lokal, kemudian menawarkan konsesi-konsesi ketika terjadi perebutan kekuasaan di banyak tempat di Jawa dan banyak tempat di Nusantara, itu kan investasi yang besar. Jadi akhirnya mereka itu udah banyak mengeluarkan modal untuk terlibat dalam internal urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan ketika mereka bangkrut, mereka tidak miskin karena mereka punya wilayah yang sangat luas yang mereka sudah investasikan dalam jangka panjang. Jadi ketika mereka bangkrut di abad ke-19 awal itu diambil alih oleh negara. Negara itu punya geografi yang luas, itu yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda. Bangsa Eropa ini kan semua berkontestasi, mereka ingin menguasai, tapi mereka sendiri, misalnya di Jakarta, kita bisa lihat kontestasi antara Inggris dengan Belanda, dengan Portugis gitu ya, itu dengan mudah gitu, ya, bukan hanya terjadi di Ambon, tapi juga di kota Jayakarta, kota Sunda Kelapa, ketika ingin diserang oleh Fatahillah, itu kerajaan Sunda itu sedang berusaha membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis. Nah, tapi ini dilihat oleh kerajaan Demak itu sebagai sesuatu yang salah begitu. Nah, nanti akan bertambah lagi pemainnya, ada Inggris, ada Belanda. Nah, akhirnya satu sama lain berkonflik, mengadakan perang, tapi kemudian mereka sadar, orang-orang Eropa, kemudian mereka berbagi ruang koloni, dan di situ mulai dalam geografi yang luas kita akan melihat kawasan-kawasan jajahan orang Eropa dengan batas-batas yang sebenarnya sudah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian di Eropa. Ya itu, karena mereka kan melihat kawasan timur itu sebagai kawasan uncivilized, kawasan yang tidak beradab, dan mereka ingin memberadabkan, mereka ingin melakukan sivilisasi. Itu eufemisme atau politik menutupi kejahatan mereka. Mereka seolah membawa peradaban, padahal mereka melakukan kolonisasi
eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya. Jadi setelah rempah hilang, mereka mencari rempah baru dalam tanda petik, mulai era-era perkebunan besar begitu, kemudian mineral. Nusantara berubah menjadi Hindia Belanda. Nederland atau Hollandia, kerajaan kecil di benua Eropa menjajah wilayah ini berabad-abad lamanya. Dalam upaya mengekalkan penguasaan atas Nusantara, VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mengatur hampir seluruh segi kehidupan kaum pribumi, termasuk kehidupan umat Islam, yang sekian abad sebelumnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam peradaban Nusantara. Ada banyak teori tentang pendapat Islam masuk ke Nusantara ini, mulai seperti bentuknya, kemudian kapan, bagaimana, dan apa pendapat. Tapi secara inti adalah hampir semua pakar sejarah itu sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini dengan cara damai atau dengan cara inkulturasi. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan fisik. Tapi menurut beberapa pakar sejarah juga bukan berarti Islam ke Indonesia ini tidak pernah mengalami kekerasan atau tidak pernah terjadi ekspansi militer sebagaimana Islam masuk ke Eropa, ke Persia, ke India, ke Afrika. Tapi pernah, setidaknya Neville itu bercerita bahwa pada akhir abad 7 Masehi, ketika Islam jaya di tangan dinasti Umayyah oleh bin Walid, itu pernah dinasti ini ekspansi militer ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Spanyol, ke Afrika, termasuk ke Nusantara. If you wear glasses or contacts, you must see this. An award-winning doctor reveals an astonishing. Peradaban Islam dan Nusantara yang berjalan harmonis selama berabad-abad itu dirusak oleh kedatangan orang-orang Barat. Mereka membawa serta semangat perang salib yang menjadi salah satu pendorong utama penjelajahan samudera orang-orang Eropa itu. Sebagaimana visi dan semboyan mereka yang terkenal, Gold, God, and Glory. Gold atau emas untuk menunjukkan pencarian mereka akan hasil bumi, seperti hasil tambang dan rempah. God atau Tuhan untuk menyatakan misi penyebaran ajaran agama mereka. Dan glory atau kejayaan sebagai tantangan untuk mewujudkan kemenangan di seluruh penjuru dunia. Perlawanan dan peperangan terjadi di mana-mana, namun kekuatan yang tercerai-berai oleh siasat pecah belah membuat Nusantara terkapling-kapling di bawah penjajahan. Demikian juga perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berulang kali terjadi untuk kemudian padam oleh kelicikan Belanda. Kalau masalah perlawanan, ada banyak perlawanan. Di abad 17 itu ada Sultan Agung yang sempat 2 kali menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Kemudian ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1666 yang kemudian juga berakhir dengan perjanjian Bungaya, di mana kemudian VOC berhasil menundukkan Makassar. Dan ada banyak lagi perlawanan ya sepanjang abad ke-17, tapi memang yang terbesar kemungkinan adalah 2 itu ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram itu dan juga oleh Sultan Hasanuddin. Setelah itu banyak perlawanan, tapi saya kira tidak ada yang mengancam secara serius ya keberadaan VOC di Indonesia. Pada awal abad 20, kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda
membuka cakrawala baru kebangkitan nasional Indonesia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat mengubah paradigma kaum pribumi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Islam Nusantara yang menyadari bahwa perlawanan atas penjajahan tidak selalu harus dengan perang dan angkat senjata. Berorganisasi dan memajukan pendidikan jadi jalan baru memperjuangkan kemerdekaan. 16 Oktober 1905, Haji Saman Hudi mendirikan organisasi Islam modern pertama di Indonesia, yakni Sarekat Dagang Islam. Awalnya Sarekat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru. Dia mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional di tahun yang sama. 18 November 1912, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah bertujuan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan seluruh kaum pribumi, antara lain melalui pendidikan. Perkembangan gerakan dan organisasi kaum pribumi dari lingkungan Islam ini tentu saja tidak dibiarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Mereka kemudian membuat ordonansi atau peraturan pemerintah terhadap guru serta sekolah liar. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengawasi aktivitas para guru agama, kiai dan ulama yang selama ini menentang penguasa. Gerak guru serta kemajuan Islam pun dihambat. Pemerintah kolonial bersikeras melalui berbagai kebijakannya, menolak peran Islam dalam kehidupan publik. Sarekat Islam dan Muhammadiyah akhirnya mendesak agar peraturan itu diberlakukan di luar Jawa. Maka pada 1925 dikeluarkan peraturan guru yang baru, ordonansi diperlunak. Rupanya peraturan baru tersebut dikeluarkan dengan tujuan yang sama, mengawasi guru agama, termasuk guru mengaji dan mubalik. Ordonansi yang sudah diperlunak ini pun diterapkan di seluruh Nusantara. Perlawanan sengit terhadap ordonansi kemudian datang dari ulama terkemuka, Haji Rasul atau Haji Abdul Karik Amarullah. Ayah Buya Hamka ini memandang ordonansi sebagai ancaman langsung terhadap pengajaran dan penyebaran agama Islam. Haji Rasul pun mendesak Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam lain untuk menentang ordonansi itu. Pada 19 Agustus 1928, diadakan rapat akbar yang memutuskan menolak ordonansi guru. Kendati gagal menerapkan ordonansi guru, pemerintah kolonial memperkenalkan ordonansi sekolah liar pada September 1932 untuk mengendalikan sekolah-sekolah kaum pribumi. Penolakan ordonansi tersebut lebih luas, tidak terbatas pada kelompok Muslim, tapi juga kelompok atau organisasi lain yang menyelenggarakan sekolah swasta. Mulai dari kalangan tradisionalis dan modernis hingga kelompok radikal dan kelompok moderat bekerja sama menentang kebijakan tersebut. Sementara kebijakan politik etis diberlakukan pada 1901. Secara konsep politik etis berpihak pada kaum pribumi. Namun pelaksanaannya, kolonial Belanda bekerja sama dengan kaum liberal atau pemegang saham, mengeksploitir daerah jajahan untuk kepentingan ekonomi. Belanda menerapkan trilogi program, edukasi, irigasi, serta transmigrasi. Politik etis nyatanya mendukung kepentingan politik penjajahan.
Di samping mencerdaskan rakyat yang mayoritas muslim, juga mampu meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka. Meskipun sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat, tapi sekolah-sekolah itu ikut membawa perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah sistem barat nyatanya mendorong timbulnya pemikiran baru bagi pengelola pendidikan Islam di tanah air. Sistem pendidikan pondok pesantren mulai mendapat sorotan karena dinilai kolot, serta sudah tidak mampu memenuhi tuntunan dan kebutuhan zaman. Sebaliknya, para penyelenggara pondok pesantren yakin bahwa sikap menutup diri terhadap dunia luar erat kaitannya dalam upaya mempertahankan kemurnian agama dari unsur pengaruh budaya barat yang modern. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Sekolah Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Terdapat 3 macam pendidikan Islam pada masa itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang mengadopsi tradisi lama dari masa peralihan Hindu Islam, yakni sistem keraton dan sistem pertapa. Sistem pendidikan keraton dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-murid di kalangan keraton dan anak-anak bangsawan. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Murid-muridnya tidak lagi Baik, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan mungkin. Baik, teman-teman, apabila ada yang bertanya bisa on mic atau raise hand apabila memungkinkan. Terima kasih. Aku izin nanya ya, Handini sama Randy. Sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan waktu buat nanya. Aku mau nanya, apa alasan Mustafa Kemal Atatürk merombak kepemerintahan Turki dari kekhalifahan menjadi negara republik? Makasih, mungkin itu aja. Terima kasih Najmul atas pertanyaannya. Ya, mungkin yang lain ada atau Pak Subur ini ditampung dulu atau bagaimana, Pak? Iya, ditampung dulu boleh, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, dilanjutkan lagi. Ada yang bertanya lagi? Handini, Randy izin bertanya. Pertama, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Dahulu itu kan Turki sangat jaya dengan sistem kekhalifahannya dan menganut hukum Islam syariah. Terus kenapa ya sekarang itu Turki malah menganut Islam yang cenderung ke sekuler gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Tania atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain lagi? Izin bertanya, Handini. Ya, Dinda. Perkenalkan, nama saya Adinda Puspita. Saya ingin bertanya. Dalam penyebaran agama Islam itu kan dipercaya bahwa Wali Songo itu ikut ambil alih. Tapi ada satu kisah yang menurut saya unik, yaitu kisah Sabda Palon, di mana dia sempat berbicara atau melakukan percakapan dengan Syekh Subakir dan meminta izin untuk menyebarkan agama Islam. Dan Sabda Palon juga mengizinkannya dengan memberikan beberapa persyaratan. Nah, menurut kalian, apakah hal itu bisa kita hitung sebagai sebuah cara yang dalam penyebaran agama Islam itu dengan cara non peperangan atau gimana ya? Soalnya kan Sabda Palon ini cukup terkenal ya di tanah Jawa, dan saya sendiri pun sebagai orang Jawa juga cukup mempercayai dengan kisah itu.
Makasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Ya, boleh dilanjutkan lagi apabila ada yang bertanya. Bagi yang belum pernah bertanya, saya persilahkan untuk bertanya ya, karena 2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS untuk tambahan nilai keaktifan kelas teman-teman. Silahkan teman-teman. Dan ini minta tolong pertanyaannya dituliskan di dalam PPT. Baik Pak, sudah. Di share aja. Atau yang 3 tadi dijawab dulu aja kali ya Pak ya? Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nago. Apa alasan Mustafa Kemal Atatürk merombak kepemerintahan Turki dari kekhalifan menjadi negara republik? Jadi pada awal abad ke-20, Turki itu sedang mengalami kemerosotan atau negaranya sedang mengalami kemunduran. Di saat itulah kayak Mustafa Kemal Atatürk berpendapat bahwa satu-satunya cara agar membuat Turki itu menjadi maju lagi dengan mengikuti negara-negara barat dengan melakukan modernisasi. Oleh karena itu, dia melakukan beberapa modernisasi di bidang pemerintahan, yaitu salah satunya dengan mengubah kekhalifan, bentuk negara dari kekhalifan menjadi republik. Seperti itu jawabannya. Pak sudah jelas? Ya, makasih ya. Baik, saya akan memberikan izin menjawab bagi pertanyaannya, yaitu dahulu Turki sangat jaya dan sistem kekhalifahan dan menganut hukum Islam syariah. Lalu mengapa sekarang Turki malah menganut Islam sekuler? Jadi, setelah menggantikan hukum Islam syariah dengan peraturan sipil Eropa, Atatürk memasang prinsip sekularisme ke dalam konstitusinya. Penerapan nyata dari prinsip-prinsip itu antara lain melarang azan kaum muslim dalam bahasa Arab dan mendorong integrasi sosial dari jenis kelamin, reformasi secara radikal untuk mengubah tatanan muslim. Apakah Tania sudah menjawab atas pertanyaannya?
Sudah, makasih banyak Andini dan Randy. Sama-sama Tania. Halo, kedengaran? Iya, suaranya. Iya sih Pak, terdengar. Maaf tadi koneksinya putus. Izin bertanya ya, kan pas Turki Utsmani runtuh itu dia berubah menjadi sekuler. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beragama Islam saat itu? Apakah kayak mereka diberi kebebasan dalam menjalankan ibadahnya atau gimana? Makasih. Terima kasih Siva atas pertanyaannya. Sebelumnya, ini jawab dulu dari pertanyaan Dinda Puspita, yaitu bagian Sabda Palon, dan perannya dalam masuknya Islam ke Indonesia. Nah, aku bingung juga nih Sabda Palon yang aku baca, soalnya ada 3 rangkaian buku sebenarnya. Ada salah satu bukunya yang menyatakan bahwasannya Islam bakal runtuh juga pada 500 tahun setelah Kerajaan Majapahit. Dan data-datanya juga ada yang disebutkan bahwasannya ada 10% yang fakta dan selebihnya itu hanya fiktif. Nah, kalau misalnya Sabda Palon yang kedua, itu mengenai, kalau Sabda Palon yang pertama itu kisah Nusantara disembunyikan, apabila berkisah tentang sebab runtuhnya Majapahit. Dan Sabda Palon yang kedua, itu mungkin yang Adinda katakan bahwasannya tentang masuknya Islam di Nusantara. Seperti itu Adinda, yang saya tahu seperti itu. Gimana Adinda, apakah menjawab atau bagaimana? Sebenarnya saya nanya tanggapan kalian sih, sebenarnya menurut kalian tuh Sabda Palon tuh kira-kira ada nggak sih? Soalnya kan mistis nih ya, kan Iya. Sebelum Sabda Palon itu memberikan izin, dipercaya bahwa Islam itu susah banget masuk ke tanah Jawa. Terus pas waktu itu Sabda Palon mengizinkan, dia juga sempat bilang satu syarat, yaitu bahwa Islam boleh masuk ke tanah Jawa, tapi orang-orang Jawa tidak boleh kehilangan kejawaannya. Maksudnya Islam boleh masuk, tapi nggak boleh mengubah tatanan budaya dari kejawaan itu sendiri. Nah, waktu itu siapa ya, saya lupa namanya, bilang bahwa dia itu nggak bisa menjanjikan hal tentang kebudayaan Jawa, karena kan zaman itu selalu berkembang ya, dan dia nggak bisa menjamin tentang masa depan. Nah, menurut kalian tuh kira-kira Sabda Palon itu gimana ya? Bener nggak sih mengambil alih gitu dari perizinannya, karena kan dibilangnya Sabda Palon itu pakunya tanah Jawa. Oke. Makasih ya Dinda. Jadi Sabda Palon itu kan jatuhnya kayak ramalan ya Dinda ya. Kan tahu Jangka Jayabaya Sabda Palon, bener nggak sih Dinda? Iya kan ya? Iya. Nah, dari Jangka Jayabaya Sabda Palon itu udah yang dibuktikan bahwasannya penulis mengakui hanya 10% yang bisa disebut fiktif gitu loh Dinda. 10% itu yang fakta, yang selebihnya fiktif gitu sih. Kalau yang saya tangkap, kalau yang saya baca gitu Dinda. Apakah menjawab Dinda? Oke, makasih. Sama-sama. Saya ikut nimbrung ya. Boleh Pak, boleh. Terkait Sabda Palon. Iya Pak, boleh. Coba dianalisis Sabda Palon dengan Wali Songo itu sezaman atau tidak? Dari yang saya baca dan saya ketahui kan, Sabda Palon itu sempat berdialog sama Syekh Subakir ya Pak. Nah,
Syekh Subakir ini adalah ulama sebelum Wali Songo, Pak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Sabda Palon ini sempat bertemu dengan Wali Songo, cuman namanya tidak diketahui juga, Pak. Baik, analisis kesejarahan tahunnya kalau gitu. Wali Songo dari tahun abad keberapa sampai abad keberapa, Sabda Palon itu hidup pada abad keberapa? Kalau Wali Songo abad ke-14, Pak. Kalau Sabda Palon itu lebih pada saat kerajaan ya, Pak? Atau bagaimana ya, Pak? Kerajaan Majapahit, Brawijaya. Majapahit? Ya, Pak. Pada saat Brawijaya dia, Pak. Brawijaya dari mulai tahun berapa? Kalau misalnya Brawijaya, karena dia sebagai pandita dan penasihat Brawijaya 5 juga, Pak. Kalau Majapahit sebentar, Pak. Kalau Majapahit abad ke-13, Pak. 13, ya Pak, benar. Brawijaya? Kalau tadi Wali Songo abad ke-14. Kalau Brawijaya itu abad ke... Oh, Brawijaya abad ke-14 juga, Pak. Ada keturunannya di abad ke-14. Baik. Sebenarnya aturan sebelum abad ke-13, Pak, karena setelah Brawijaya runtuh baru ada Majapahit gitu, Pak, setahu saya. Oh iya, baik. Jadi begini ya, terkait Syekh Subakir, Sabda Palon. Memang banyak versi menurut catatan babat-babat ya. Kalau berbicara ini berarti babat. Dari mulai babat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Demak. Banyak babat-babat itu. Ke Jawa Barat ada babat Cirebon, babat Banten, dan seterusnya. Syekh Subakir, ya, kalau Dinda tadi menyatakan sebelum Wali Songo. Iya, Din? Iya, Pak. Yang sepengetahuan saya. Saya ada gap gitu, Pak, antara tahun-tahunnya. Ada jarak yang nggak diketahui gitu. Karena dipercaya itu, Sabda Palon itu ada yang percaya orang, tapi ada juga yang percaya bukan orang, Pak. Iya, baik. Sependek pembacaan saya, bahwasannya Syekh Subakir adalah murid dari Wali Songo. Ya. Murid Wali Songo itu banyak, diantaranya Syekh Subakir. Ya. Nah, karena Wali Songo itu dakwahnya beradaptasi, berakulturasi dengan pemerintahan pada masa itu, khususnya pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha. Jadi wajar ketika murid Wali Songo Syekh Subakir itu dakwahnya melalui dialog. Kalau bahasa Jawanya, kalau mau dakwah di suatu tempat itu ada bahasa kulo nyuwun. Ada kulo nyuwun dulu. Ada unggah-ungguh di situ.
tidak serta-merta blek, 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 dan seterusnya. Jadi masuk dulu, didalami dulu siapa tokoh-tokohnya, didekati, mengikuti tradisi-tradisi yang ada di dalam suatu tempat tersebut. Saya memberikan contoh Sunan Kalijaga dalam berdakwahnya, ya gimana ini Sunan Kalijaga? Yang menggunakan budaya Jawa kan ya Pak, yang ada gamelan, wayang ya Pak. Gimana itu prosesnya? Kenapa beliau menggunakan metode wayang dan gamelan? Karena pada saat itu festival atau pada saat zaman Jawa, pada saat itu menggunakan wayang dan gamelan Pak untuk kesenangan gitu Pak, masyarakat sekitar Jawa. Dan pada saat itu setahu saya, apabila di wayang itu ada kata-kata syahadat gitu Pak. Jadi penontonnya jadi berikut syahadat juga. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kira-kira relevansi dakwah Wali Songo yang seperti itu masih relevansi dia dengan dakwah modern? Atau di dakwah di era modern perlu dielaborasinya seperti apa? Kalau misalkan prototipenya Sunan Kalijaga gitu. Silakan pemateri Randy sama Handini. Mungkin ini ya Pak, kalau misalnya di zaman modern sekarang berarti harus diikutkan dengan kebudayaan yang pada zaman sekarang juga, yaitu mengikuti keadaan zaman agar lebih relatable gitu sih Pak, menurut saya. Bermedsos gitu ya? Pak, betul. Kan sekarang ada yang dari YouTube juga, Instagram gitu Pak. Dan sekarang banyak ustadz yang sudah bahasanya gaul-gaul juga, jadi nggak cuman dalam bahasa formal gitu Pak, bisa non-formal juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan zaman sekarang itu lebih banyak anak mudanya gitu sih Pak, menurut saya. Oke, silakan dilanjut yang lain. Bapak, tapi kalau menurut saya yang wayang gitu masih bisa aja dipakai, tapi cuman di masyarakat Jawa yang masih bener-bener iniin tradisinya gitu Pak, mungkin jadi kayak ya lebih menyesuaikan lagi. Mungkin kalau di kota-kota gitu kan kurang ini juga ya, pertunjukan wayang udah nggak terlalu ini, jadi mungkin ya lebih ke kota gitu Pak yang dirubahnya. Kalau Jawa-Jawa yang masih gitu mungkin masih ada kemungkinan. Iya, setuju. Siapakah di antara anggota kelas ini yang pernah melihat pertunjukan wayang? Misalkan Ki Entus atau Ki Joko Bodo atau siapa? Enggak kan? Milenial sekarang tidak pernah 5 menit pun melihat wayang seperti itu. Ya, harus diakui kan? Adaptif lah, kira-kira adaptif, metode dakwah adaptif. Betul, memang di wayang itu isinya, nanti boleh deh kalau kalian tertarik gitu ya, kalian boleh di dalam perwayangan itu yang terakhir dalam 1 abad ini itu ada tokoh-tokoh wayang, ada yang bisa menyebutkan dari mulai Bagong, siapa lagi? Gareng, Petruk. Ada yang tahu
Siapa lagi? Iya. Pandawa 5 masuk nggak, Pak? Pandawa 5 masuk. Pandawa 5. Itu Pandawa 5 itu ya ada yang menyebutkan Gareng, Petruk, Bagong, dan seterusnya. Atau Saya kenanya versi Indianya, Pak. Bukannya beda ya, Pak ya? Kalau misalnya Gareng Petruk itu empat sekawan kalau nggak salah, 4 sekawan ya. 4 sekawan. Kamu tahu itu. Karena ponakan saya suka wayang, Pak. Iya. Pandawa 5. Pandawa 5 mah anaknya raja siapa itu? Dari India. Ya. Di dalang ya. Wayang itu kan ada tokoh-tokoh yang memiliki karakter-karakter itu. Yang memainkan siapa? Di balik layarnya ada siapa? Dalang. Ada dalang. Dalang itu yang memainkan peran. Jadi dalam dunia pewayangan itu punya nilai-nilai filosofis. Kamu nanti baca sajalah nanti. Nilai-nilai filosofis dan sosialis, bukan sosialis kiri kanan ya, tapi nilai-nilai sosial, nilai-nilai sosialnya luar biasa. Saya pernah mendapatkan kiriman-kiriman cuplikan mengenai nilai-nilai sosial kehidupan dari pewayangan. Indah sekali. Ya, indah sekali. Baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Syifa. Pertanyaannya, saat Turki Utsmani runtuh, lalu berubah menjadi sekuler, bagaimana dengan orang Islam pada saat itu? Apakah diberi kebebasan dalam menjalankan ibadahnya? Jadi pada saat terjadi sekulerisme itu, kebebasan orang Islam dalam menjalankan ibadahnya terganggu. Karena tadi seperti kata Andini, terdapat pelarangan azan. Lalu pada masa itu juga, banyak masjid yang diruntuhkan oleh pemerintah sekuler Turki dan diubah menjadi kandang kuda dari sumber yang tadi saya baca. Lalu terdapat juga pelarangan penggunaan hijab atau penutup kepala untuk perempuan pada masa itu. Jadi kehidupan Islamnya terganggu. Apakah sudah cukup menjawab? Siapakah Mustafa Kemal Atatürk? Agamanya apa? Islam. Dasarnya merubah Turki Utsmani menjadi negara sekuler. Landasan dasar filosofisnya. Itu dia melihat negara Barat kali ya. Karena negara Barat itu maju semua dengan menggunakan ideologinya itu seperti kayak liberalisme, sekulerisme gitu. Apakah betul sepenuhnya? Kamu analisis Barat itu mulai berkembang pada abad keberapa? Sekitar abad udah sekitar 1700 Masehi sepertinya sih. Kalau dari yang beberapa yang saya baca. Sampai 900-an. Ditandai dengan apa? Terjadinya revolusi industri itu. Terus adanya kayak revolusi industri di Inggris, Prancis ya. Ya Prancis, ada revolusi kemerdekaan juga di sana. Oke.
Sekarang Turki Utsmani itu berkuasa mulai abad berapa sampai abad berapa? Utsmani itu terbentuk sekitar tahun abad ke-12 atau abad ke-13 sampai abad ke-20. Nah, ketemu nggak? Lebih dulu mana maju antara peradaban Islam dengan peradaban Barat? Peradaban Islam, Pak. Barat kalau misalkan Anda menyebut dari mulai abad 17 sampai dengan abad 21, sekarang abad berapa, Andi? Abad 21. Jadi lebih panjang mana umat Islam dengan bangsa Barat menguasai peradaban? Kalau berbicara dari pada abad 16, abad ke-17 itu kayak Turki Utsmani itu kayak nggak mengalami perkembangan yang pesat, itu kayak justru mengalami kemunduran gitu, karena bukan kuatnya pemimpin Turki Utsmani itu. Ya itulah faktor kepemimpinan ya. Iya, Pak. Selain faktor kepemimpinan, faktor peperangan, infiltrasi penyusupan, pelemahan dari dalam dan dari luar Islam ada nggak? Kalau itu seperti itu, kayak saya kurang tahu, tapi mungkin ada obsesi, karena pasti bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Turki Utsmani pasti ingin ingin merebut lagi wilayah kekuasaannya dengan melakukan infiltrasi seperti itu. Baik. Bukan hanya bangsa yang direbut atau dikuasai oleh Turki Utsmani, tapi bangsa yang telah dikuasai oleh umat Islam dari sekian abad yang lampau. Dari mulai Islam Golden Age pada masa Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Itu beberapa negara-negara yang lain apa tidak cemburu terhadap Islam, peradaban Islam yang ketika itu menjadi Golden Age. Kalau misalkan Barat hari ini baru 4 abad, menurut catatan sejarah sampai hari ini Barat misalkan dari 17 sampai 21, 4 abad lah katakan. Kita bangsa Muslim, ya, orang Muslim itu dari mulai katakan Umayyah akhir ke Abbasiyah sampai dengan Turki Utsmani. Hebatnya luar biasa. Musuhnya juga banyak. Kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Lengah sedikit kepemimpinan, leadership-nya lengah. Kira-kira bagaimana nasibnya? Ya, itu. Rongrongan kekuasaan dan lain sebagainya. Ada 4 analisis sosial yang diketengahkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ada 4. Yang pertama, untuk meninjau suatu peradaban, 1, ada masa perintis. Ya, ada masa perintis. Kemarin sudah berbicara Abbasiyah ya, dari mulai Nabi, Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Itu dari sampai ke Turki Utsmani, kamu lihat analisis tokoh-tokoh pendiri peradaban. Itu mereka pasti akan bersusah payah, babak belur, berdarah-darah dalam membangun suatu peradaban. Ya. Itu masa-masa pendiri. Kemudian yang kedua adalah masa penerus. Masa penerus sama, dia bingung. Dia habis tenaganya, habis pikirannya, habis
keuangannya dan semuanya. Tidak mementingkan itu semua, tetapi bagaimana peradaban ini tetap terus berlanjut. Kalau bisa lebih baik. Itu masa kedua penerus. Kamu lihat di Turki Utsmani, dari mulai Ertugrul sampai dengan mana saja raja-raja atau khalifah yang memiliki tipikal perintis dan penerus. Dua, penerus. Ini sama berat. Umpama Randy 2 tahun kemudian terpilih jadi ketua BEM UI gitu. Nah, ini meneruskan periode yang sebelumnya. Kalau misalkan tipikalnya kita adalah tipikal penerus, ya otomatis itu pikiran Randy semuanya dikerahkan bagaimana bisa meneruskan perjuangan para senior lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada masa yang namanya masa penikmat. Nah, masa penikmat ini karena kalau masa penikmat itu kan kerajaan sudah berdiri. Ekspansi wilayah di mana-mana. Daerah kekuasaan di mana-mana. Ya. Harta juga sudah banyak di istana. Sudah tidak perlu capek-capek kira-kira. Enggak perlu capek ini dan itu. Kemudian, ya karena tidak ada yang dikerjakan dan lain sebagainya, semuanya sudah nikmat, ya tinggal dinikmati. Apalagi pola putra mahkotanya yang tidak punya daya juang yang tinggi dan semangatnya juga rendah. Selesailah sudah. Dia tinggal bisa menikmati, dan menikmati. Tidak tahu bahwasannya yang namanya rongrongan itu bisa dari dalam dan dari luar. Nanti jatuhlah pada masa yang keempat. Tiba masa yang keempat adalah masa kehancuran. Nah, masa kehancuran dari mulai untuk Turki Utsmani abad ke-17, 18, 19, 18, 19 ini sudah mulai kelihatan nih. Para pemimpin-pemimpinnya sudah mulai kelihatan. Ya, para pemimpinnya sudah masa-masa kehancuran lah kira-kira. Ini jatuhlah kira-kira Turki Utsmani karena apa? Ketika Mustafa Kemal Atatürk membangun strategi, Mustafa Kemal Atatürk itu kan siapa Turki Utsmani? Tentara yang hebat. Bahkan panglimanya dulu pernah menjadi panglima pertahanan lah. Gitu. Otomatis dia tahu dari dalam istana itu seperti apa, kapan waktunya, strategi dibangun. Ketika Mustafa Kemal Atatürk mendapat dukungan dari luar, di backup oleh luar, gulingkan, selesai. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Melalui 4 analisis sosial perspektif Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Kalian bisa menganalisis berbagai peradaban melalui 4 kacamata dimensi itu. Ya, silakan dilanjut. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Jadi jawabannya soalnya sudah terjawab semua, Pak, yang dari 4 pertanyaan. Apakah mau ditutup aja, Pak, presentasinya? Atau gimana, Pak? Iya, boleh deh. Sebelum ditutup, bagaimana pandangan kalian tentang sistem pendidikan pesantren
yang mana pesantren itu adalah sistem pendidikan ciri khasnya Indonesia. Nah, distingsinya Indonesia ya memiliki sistem pendidikan pesantren. Coba wis, peradaban yang lain punya nggak pilar pesantren seperti itu? Saya tanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus pada masa penjajahan apa? Ada nggak pesantren? Ada nggak pendidikan yang lain? Belum ada, Pak. Selebihnya untuk yang bangsa ningrat ya, Pak. Kalau misalnya bangsa ningrat. Iya. Jadi kalau kita nggak menghargai pesantren, piye gitu? Gimana? Itu cikal bakalnya kok. Cikal bakal pendidikan di Indonesia. Ya, jadi ke depan kalian, karena saya berangkat dari orang pesantren saya ini. Dari kecil hidup di pesantren sampai sekarang, walaupun sudah ngajar di UI ya masih di pesantren. Sekarang kita berbicara real sejarah. Ini bukan dongeng pesantren itu. Ini lembaga pendidikan yang dari dulu, yang dari mulai sejak zaman penjajahan, ya, melawan, menentang penjajah, menentang kolonialisme. Mau di gimana pun ya tetap jalan. Mau fist a fist dengan tentara kolonial ya tetap berjalan. Gak ada urusan, gak goyah sedikit pun. Ya. Luar biasa kolonial itu. Kita itu belum sampai 1 abad merdeka. Ya. Jadi sistem, kalau kalian sekarang di FIA ya, di Fakultas Ilmu Administrasi, itu larinya administrasi secara makro itu adalah tinggalan-tinggalan daripada kolonialisme. Hukum kita, perekonomian kita, dan lain sebagainya. Pendidikan kita juga. Pendidikan kita itu diputus mata rantainya. Semuanya diputus mata rantai kita. Semua aspek budaya diputus, aspek perkembangan pendidikan, iptek, keagamaan, semuanya diputus mata rantainya. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Pakuan, Galuh Pakuan. Di Jawa Barat, ya kalian yang orang Depok sebenarnya orang Jawa Barat, itu ada kerajaan Pajajaran, makanya ada Universitas Pajajaran. Di Malang ada Universitas Brawijaya, di Jogja ada Universitas Gajah Mada. Kerajaan-kerajaan itu bukan fiktif. Wali Songo juga bukan fiktif. Yang menyebut itu semua fiktif, mereka bukan akademisi. Kira-kira kalau akademisi itu akan berhati-hati menyebut fiktif dan lain sebagainya. Bahkan menyebut itu dongeng juga. Kira-kira kalau calon-calon akademisi itu akan hati-hati. Makna dongeng. Apa itu dongeng? Pengertian dongeng itu apa? Cerita rakyat juga akan diteliti lagi itu kalau berbicara itu. Oleh karenanya, saya sangat prihatin gitu. Kalau misalkan ada di antara satu kelompok yang menyebut tidak ada itu kerajaan Singosari di Palembang, ada kerajaan apa di Palembang? Sriwijaya. Ya, nggak ada itu misalnya kerajaan Pajajaran, nggak ada itu kerajaan apa Majapahit. Nanti kalau misalkan bilang nggak ada seperti itu kerajaan itu nanti dimarahin sama dosen-dosen FIB nanti kamu, para arkeolog. Ya. Yang meneliti arkeolog sudah ada ilmunya sendiri kok.
sudah menjadi rumpun ilmiah tersendiri. Peradaban Nusantara itu adalah di antara peradaban yang paling tinggi dan paling lama. Kamu tahu ada nama Gunung Padang. Ada yang pernah dengar Gunung Padang? Sudah difilmkan juga itu Gunung Padang. Ada yang tahu? Belum pernah, Pak. Oh, searching nanti ya. Saya memberikan singkatnya. Gunung Padang itu ada di Cianjur, ya. Gunung Padang ternyata itu adalah sisa-sisa kerajaan Pasundan ketika itu dulu. Jadi antara, kamu bayangkan, setelah diteliti oleh arkeolog UI, Pak Dokter siapa itu, saya pernah beberapa kali bertemu. Beliau, arkeolog itu mengambil artefak dan sisa-sisa batunya itu dibawa ke laboratorium Batan, Jakarta Selatan. Setelah diteliti di dalam laboratorium Batan, ternyata umur batu yang ada di Gunung Padang itu 1000 tahun lebih lama ketimbang piramid di Mesir. Fakta ilmiah itu. Fakta ilmiah. Jadi Nusantara itu ada sebelum piramid Fir'aun di Mesir itu ada. Ya. Ini saya mengingatkan kepada kalian semua bahwasannya Nusantara, kita yang dulu cikal bakalnya Indonesia adalah Nusantara, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Karena ya kebetulan saja ketimpangan kolonialisme, jadi semuanya diputus. Akses pendidikan, sosial, budaya, dan ekonominya juga diputus. Tertatih-tatih pelan-pelan bangsa Indonesia mulai menemukan ritme dalam ya mengarungi perjalanan. Demikian ya. Langsung saya tutup aja ya. Mbak Handini sekalian.